Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasi'il fadli wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, daimul mulki was sultan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khairatuhu min naw'il insan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli al-wafa'i was-sidqi wal ihsan wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji dan seluruh syukur kita alirkan ke pangkuan ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kenikmatan iman dan Islam serta kekuatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa menghadiri majelis ilmu yang mulia ini. Selawat dan salam senantiasa dialirkan Allah kepada junjungan kita, contoh teladan yang paling sempurna, idola kita semua, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu-ibu sidang majelis ta'lim rahimakumullah. Kita masih berada dalam suasana bulan Ramadan, yang pada bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pedoman hidup bagi manusia, bukan hanya bagi umat Islam. Pedoman itu oleh Al-Quran disebut dengan Al-Quran dan beberapa nama lain. Di Al-Quran ini, dalam Al-Quran disebut dengan Al-Quran, Az-Zikra, Al-Furqan, ya, dan lain sebagainya. Punya banyak nama, ya. Seperti kita juga, ya. Namanya siapa? Ya, Ibu? Ya? Siapa? Arba'inun. Arba'inun 40. Namanya Arba'inun. Suami manggilnya apa? Hah? Ainun. Anak manggilnya apa? Tetangga sebelah manggilnya apa? Kita saja punya banyak nama, apalagi Al-Quran. Seluruh ulama sepakat bahwa Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Hanya saja para ulama berbeda pendapat malam keberapa dari bulan Ramadan Al-Quran turun. Itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sepanjang bulan, ada yang mengatakan 20 terakhir, ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan. Tidak begitu penting kapan Al-Quran turun di bulan Ramadan. Yang penting Al-Quran sudah turun. Dan bagaimana kita memperlakukan Al-Quran. Kepastian bahwa Al-Quran turun dalam bulan Ramadan itu diungkap Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ketika Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi
unzila fihil Qur'an, yang padanya Allah turunkan Al-Qur'an. Untuk apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia, laisa lil muslimin wala lil mu'minin wala lil indonesiyin wala lil atsyiyin. Bukan petunjuk bagi umat Islam saja, bukan petunjuk bagi orang beriman saja, bukan petunjuk bagi orang Indonesia saja, apalagi orang Aceh saja, tapi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan atau bukti terhadap petunjuk itu. Wal furqan, dan pembeda bainal haqqi wal batili wad dalalati wal adli, ya, pembeda antara yang benar dan yang salah, antara yang adil dengan yang zalim, bainas sayyiati wal hasanat, antara yang buruk dan yang baik, bainal ma'siyah was salihat, antara kemaksiatan dan kemaslahatan. Ini fungsi Al-Quran. Bila ibu-ibu membuka Al-Quran dari halaman 1 sampai halaman terakhir, sudah tamat? Sudah? Belum? Ada yang sudah, ada yang belum, ada yang belum tamat-tamat, belum pegang-pegang. Ya, memang bervariasi. Besok masuk surga semua, cuma ada surga yang pakai AC, ada yang kipas angin, sesuai dengan interaksi dengan Al-Quran seperti apa, ya. Ada juga kipas angin aja enggak ada, ya, tapi surga juga, ya, enggak ada kipas angin, lauk pauk juga begitu, ya. Yang sudah tamat berarti menunya lauk paling kurang ada 100 macam, ya, sayur mayur ribuan macam. Yang belum tamat sudah hari ke-18, ada lauk mungkin enggak ada sayur, enggak ada pauknya, Bu. Hanya lauknya. Dan tidak bisa pesan apa saja, Bu. Ya, belum tamat Al-Quran. Tidak bisa pesan apa saja. Paling pesan air putih. Ya, air putih paling pesan. Ya, nasi putih. Yang putih-putih pokoknya. Ya, selain itu tidak dapat, ya. Bila kita mengkaji Al-Quran dari halaman pertama sampai halaman terakhir, juz pertama sampai juz 30, surat pertama sampai surat ke-114, maka kita menemukan bahwa Al-Quran ini isinya hanya 3 perkara. Dicatat terus 1, 2, 3. Dicatat hanya 3 perkara. Sudah selesai pengajian. Sudah sampai 3 perkara, mau cari perkara lagi. Yang pertama, Al-Quran ini mengandung tujuan dia diturunkan. Tujuan Al-Quran itu turun antara lain yang saya bacakan tadi. Petunjuk, bukti terhadap petunjuk, dan pembeda. Itu menurut Al-Baqarah ayat 185. Menurut ayat yang lain, Al-Quran ini turun syifa'un lil mu'minin, obat pelipur lara bagi orang-orang yang beriman. Ketika baca koran stres, baca buku stres, nonton TV stres, baca Quran, hilang stres. Ingat suami susah, ingat anak susah, ingat mertua lebih susah, ingat Al-Quran. Ditma'innal qulub, menenteramkan jiwa. Jadi obat, ya. Dalam ayat lain lagi, syifa'un lima fis sudur. Al-Quran ini obat bagi hati manusia.
Makanya manusia-manusia yang banyak penyakit hati baca Quran supaya penyakitnya sembuh. Karena penyakit paling banyak bukan penyakit fisik, Bu. Ya, bukan flu, bukan pilek, bukan demam, bukan kanker, bukan liver, bukan ginjal, bukan asam urat, apalagi asam sunti, bukan. Penyakit yang paling banyak dan terus dipelihara manusia tidak diobatinya itu penyakit hati. Makanya dalam Al-Quran Allah bilang manusia yang selamat besok kembali menghadap Allah itu yang qalbun salim, yang hatinya selamat itu. Bukan yang jiwa selamat atau jiwa nyawa ya. Bukan yang nyawa selamat. Bukan orang yang selamat dari kemiskinan karena kaya, selamat dari kelemahan karena kuat, selamat dari ketidakberdayaan karena penguasa, selamat dari hinaan karena status sosialnya tinggi ya. Karena dia tengku atau teku atau cut atau ampun atau said atau syarifah ada di sini itu. Kalau saya dulu said cuma kemarin lupa daftar ulang. Itu sudah dicoret sama guru. Nggak boleh lagi pakai ya, dicoret ya. Bukan itu semua ya, tapi qalbun salim, hatinya selamat tidak dia. Kalau hatinya selamat dari anrazailil akhlaqi, dari akhlak-akhlak yang tercela, selamatlah dia sampai masuk ke surga, bahkan bighairi hisab, tanpa dihisab. Ini diperiksa polisi aja satu hari stres dah, Bu. Apalagi malaikat periksa itu mungkar nangkir, ditanya ma rabbuka, jawabnya arisan, ma imamuka, Imam Hasan, wa ma kita buka resep kue atau cara buat manisan, bangga masuk itu dalam neraka, masuk semua itu ya. Orang kalau kita juga ya. Baik, itu isi pokok pertama kandungan Al-Quran tentang tujuan dia diturunkan. Jadi petunjuk, jadi pembeda, bukti terhadap petunjuk, obat bagi orang beriman, dan obat hati. Syifaun lima fis sudur. Yang kedua, isi kandungan Al-Quran yang kedua pada pokoknya adalah menjelaskan tentang cara mencapai tujuan, supaya kita dapat petunjuk, supaya kita dapat membedakan mana punya kita, mana punya orang, mana kebenaran, mana kebatilan, mana keadilan, mana kezaliman, mana suami kita, mana suami orang. Supaya bisa membedakan itu, supaya Quran ini kita mendapatkan ketenangan jiwa, supaya kita hatinya selalu diobati, maka Al-Quran di dalamnya mengandung cara-cara supaya manusia dapat petunjuk, supaya manusia dapat surga, supaya manusia diridai Allah, supaya manusia dicintai Rasulullah. Itu ada caranya dalam Al-Quran. Paling tidak ada 3 cara supaya kita ini jadi hamba Allah yang salih dan salihat. Yang pertama caranya, Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan alam semesta. Alam semesta selain kita, bisa binatang, bisa tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, hutan, ya, tanaman, bunga, dan lain sebagainya, air, angin, api, udara. Itu semua alam semesta. Makanya dalam Al-Quran ratusan ayat di mana Allah memperkenalkan dirinya lewat alam semesta. Kalau enggak, kita enggak kenal karena gaib, enggak bisa lihat. Makanya dalam banyak ayat
Allah memproklamirkan dirinya sebagai Rabbus samawati wal ard, pemilik langit dan bumi. Rabbul arsyil azim, pemilik arasy yang agung. Rabbul alamin, pemilik alam semesta. Allah memperkenalkan dirinya lewat makhluknya yang bernama alam semesta. Mana contoh ayat yang memerintahkan kita memperhatikan alam semesta? Ayat yang sunat dibaca pada hari Jumat oleh imam, dan ibu-ibu sudah hafal di luar kepala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar. Tuh, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak mengkaji? Apakah kamu tidak meneliti bagaimana unta itu diciptakan? Bagaimana? Bagaimana unta diciptakan? Bagaimana ibu unta diciptakan? Bagaimana unta diciptakan? Belum tahu. Kena pertanyaan ini. Apakah kamu tidak mengkaji bagaimana unta diciptakan? Apakah kamu tidak mengkaji bagaimana unta diciptakan? Bagaimana? Kak kena mendung. Nyocalang parik mendung dah. Para ulama dan para ilmuwan yang terdahulu maupun yang sekarang meneliti tentang unta, ternyata unta itu minimal memiliki 3 karakter yang dapat dipelajari menjadi karakter manusia. Ini unta. Siapa yang sudah pernah umrah dan haji? Tunjuk tangan. Satu orang. Mana satu orang? Ini saya lihat wajahnya wajah-wajah hajjah semua ini. Siapa yang sudah naik haji coba atau umrah? Kenapa takut? 1, 2, 3, 4. Kalau itu satu kloter dengan saya Ibu Syarifah. 5 orang cuman. 6, 7, 8. Ini kita tunggu sepiasa bisa 12 Bu. Satu-satu keluar satu-satu keluar. Apa kata ulama dan para ahli dari unta itu? Unta itu adalah makhluk binatang padang pasir yang darinya kita bisa belajar minimal 3 perkara. 1. Unta itu sebagai binatang padang pasir, dia punya 2 telinga, dan di lubang telinganya tumbuh bulu-bulu telinga yang menutupi lubang telinga, sehingga ketika angin menghembuskan pasir-pasir tidak masuk dalam telinga unta. Cara Allah membuat unta beradaptasi dengan lingkungan. Baik garu-garu tetangga sampai unta saja bisa beradaptasi. Masa pemilik unta nak bisa? Masa manusia tidak bisa? Dia melindungi diri dari ganasnya kehidupan padang pasir. Ibu-ibu semua harus punya pelindung supaya tidak digilas oleh lingkungan, tapi mewarnai lingkungan dengan kebaikan, bukan diwarnai oleh lingkungan dengan keburukan. Itu unta ngajarin kita. Tak perlu guru pengajian, nggak perlu ustaz dan ngajarin kita itu. Unta sudah cukup. Kambing, ayam,
Itu guru-guru manusia, lebah, ya, laba-laba, semut, itu guru-guru kita semua itu direkam oleh Allah menjadi nama surat dalam Al-Quran itu. Yang kedua, unta itu bila kita taruh beban di atas punggungnya 1 ton, jalan dan jatuh, dia akan bangun lagi, bawa beban itu, jatuh lagi, bangun lagi. Itu unta. Tafa'ul. Unta itu makhluk dan binatang yang mengajarkan kita tentang optimisme, tidak mudah putus asa bila menghadapi masalah atau gagal dalam meraih suatu cita-cita. Tidak putus asa. Itu makanya Allah perintahkan kita, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak mengkaji, memperhatikan dan meneliti bagaimana Allah menciptakan unta? Tafaul, optimisme, tidak tasya'um, tidak pesimis. Apa beda orang pesimis dan orang optimis? Orang optimis itu see to rose, not to turn. Orang pesimis see to turn, not to rose. You know what the meaning I tell for you? Orang optimis itu melihat mawarnya, tidak melihat durinya. Melihat mawarnya. Walaupun tangannya sudah mengeluarkan darah karena kena tusukan duri waktu dia mau petik mawar, taruhlah mawar itu cita-cita yang mau kita raih. Kalau ibu lihat duri, enggak jadi metik mawar, takut. Orang optimis itu see to rose, not to thorn. Dia akan melihat mawarnya, tidak melihat durinya. Walaupun tangannya sudah melepuh dengan darah karena tertusuk duri, dan orang-orang di sekitar dia kasihan melihat dia merasa itu bukan darah, itu keringat yang mengalir karena dia melakukan olahraga kesukaannya. Tapi kalau orang pesimis, see to turn, not to rose. Dia melihat durinya, bukan melihat mawarnya. Ibu ndak ikut program hafal Quran. Bisa lagi, saya kan udah tua, mana sanggup lagi. Qul huwallahu ahad aja, kemudian saya hafal 3 ayat, tinggal 1. Ini orang-orang yang mudah putus asa, kalah sebelum bertempur. Ibu nggak mau nikah lagi, saya sudah kapok dengan suami pertama. Ini juga mudah putus asa. Kenapa ibu ikut suami keluar daerah? Dulu pernah saya biarkan, sudah kawin 1 lagi. Saya nggak mau lagi menderita. Saya tahu persis suami saya. Bila tak ada istrinya, dia akan menjadi istri yang baru. Pesimis, tidak optimis. Berarti ibu tidak pede bahwa ibu dicintai oleh suaminya hubban jamma, dengan cinta yang luas dan mendalam. Dia tidak percaya lagi suami mencintai kita, makanya kita curigai aja dia kemana pergi. Ada itu ibu, apalagi yang masih muda-muda itu. Kalau telepon harus ada call-nya, video call, harus nampak lingkungan sekitar. Ada lah ruangan ini aja ada. Itu karena tidak percaya bahwa suami benar-benar mencintainya. Itu bukti bahwa dia tidak benar-benar mencintai suaminya. Itulah dalam psikologi cinta itu. Makanya stres dia, Bu. Kalau pulang larut malam stres, kantor telat pulang dia stres, keluar daerah malah stroke. Itu ibu. Unta optimis. Dia yakin suaminya mencintainya begitu dalam dan luas cintanya, sehingga saking luasnya tidak ada tempat bagi selain cinta. Benci, curiga, nggak ada tempat.
karena sudah penuh dengan cinta. Itu yang diajarkan unta. Kenapa ibu nggak belajar dari unta? Itu yang kedua. Yang ketiga, unta itu makhluk yang berpikir tentang masa depan. Unta ini bisa menyimpan makanan di kantongnya 7 sampai 10 hari. Bila besok enggak dapat makanan, dia enggak akan kelaparan, karena punya kantong penyimpan makanan. Memikir tentang masa depan. Bukan hari ini cari, hari ini habiskan. Kemarin dikasih uang sama suami belanja 2 juta, habis semua. Heran saya itu, entah apa yang dibeli. Ibu-ibu begitu kebanyakan tuh. Apa saja dibeli. Periuk udah ada 2, beli lagi 1 lagi. Biar ada 3. Ada untuk hari-hari, untuk lebaran, untuk kenduri. Kenduri entah kapan. Untuk pesta anaknya baru berumur 2 tahun, kapan pesta? Ini perempuan. Iya, terlalu cepat bu masa depannya itu ya. Kalau anaknya baru berumur 2 tahun, uang beli periuk, beli yang lain-lain yang penting, yang dinikmati sekarang. Apa anak 2 tahun belum tentu laku itu. Kalau sudah laku baru. Tuh ibu ya, belajar sama unta itu. Kemudian itu antara lain ya, langit itu. Ya, wa ilas samai kaifa rufi'at. Langit itu bagaimana dia ditegakkan tanpa tiang. Dan belum pernah cerita bahwa langit runtuh. Kalau gedung dibangun manusia runtuh sering bu. Gempa sedikit sudah runtuh. Tidak ada gempa runtuh. Apa kamu nggak perhatikan? Bagaimana langit Allah tegakkan? Bagaimana gunung-gunung menjadi pemasak penguat bumi? Di atasnya tumbuh aneka ragam tumbuh-tumbuhan dan hutan yang bermanfaat bagi manusia, baik untuk dimakan buah-buahnya dari pohon yang ada di hutan itu, maupun memanfaatkan daun-daunnya sebagai obat atau kayu batangnya sebagai alat untuk bikin perabotan atau rumah. Itu gunung. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Firman Allah dalam surah Fatir ayat 6. Di antara manusia, wad dawabi dan binatang melata, wal an'ami dan binatang ternak, mukhtalifun alwanu, beragam-ragam jenisnya, bermacam-macam jenisnya. Kadzalik, begitulah keagungan dan kemahakuasaan Allah. Itu pohon-pohon, binatang-binatang itu tidak punya akal, tidak punya perasaan, tapi beragam-ragam jumlahnya, jenisnya beragam-ragam, berbeda-beda. Ada banyak pohon, ada mangga, jambu, jati, mangga mana lagi, mangga tepung, mangga pagar, mangga hutan, mangga rojak, mangga gadung. Itu mangga berbeda-beda. Tapi kenapa kita di rumah sulit menerima perbedaan pendapat dengan suami di rumah, dengan anak, suka veto-veto aja. Mama kepinginnya begini, kalau enggak awas durhaka. Ini mulu-mulunya pas tuh. Ya. Kenapa itu? Padahal Allah melalui makhluknya, alamnya, mengajarkan tentang perbedaan. Jambu, macam-macam, jambu monyet, jambu kera, jambu ungkap, macam-macam jambu. Jambu imawang, macam-macam. Manok gempo, manok kota bagi dong. Nah, manok Australia, manok merah, manok Jepang, manok Belanda, manok Soviet. Beragam-ragam itu. Kenapa kita tidak bisa menyesuaikan diri dan menerima keragaman pikiran, keragaman selera? Mungkin uang yang diperoleh kemarin ibu mau beli gorden, tapi bapak mau beli sepeda motor. Beda.
Ibu ingin memiliki bapa sebagai satu-satunya suami, bapa ingin memiliki ibu lain sebagai dua istri. Kenapa nggak bisa terima? Kenapa? Apa masalahnya itu? Mestinya kita bersyukur kalau suami kita dicintai oleh banyak perempuan dan mencintai banyak perempuan. Karena itu bainah. Karena itu bukti bahwa suami kita marang bermerek. Lah, laku. Kalau hanya sendiri, hanya kita istrinya, berarti kita memilih suami yang enggak laku, yang enggak bermerek, enggak ada mereknya itu. Kalau barang di kaki lima bisa dapat, Bu. Jadi kalau bermerek itu harus di mall, Bu, dia itu. Dan tidak semua mall menjual barang itu. Ini suami mau nikah lagi, hanya satu nikah, Bu, nggak banyak. Udah ribut, heran ya itu. Kok bisa begitu perempuan, Bu, itu? Hanya satu minta tambah, Bu, nggak banyak. Kenapa? Nggak mau. Kenapa ibu menjadi kikir, tak mau berbagi? Kikir itu penyakit hati, Bu. Penyakit hati kikir itu. Nggak usah ketawa-ketawa. Penyakit hati itu. Kenapa nggak mau terima itu? Ibu kepingin satu-satunya, bapak kepingin memadu. Kan keragaman toh, beda pendapat. Kenapa nggak sanggup terima? Kenapa itu? Ini yang nggak masuk akal saya. Ya? Dari mana tahu belum praktek? Nah, ini lagi curiga sama suami. Ini berburuk sangka ibu sama suami itu. Izinkan dulu menikah lagi, baru kita uji adil apa tidak. Kan begitu. Ini belum apa-apa sudah prasangka buruk sama suami itu. Kenapa itu, Bu? Ini yang heran saya sampai hari ini. Maya-maya Ustaz hanya longkoh tak kuat. Longkoh tak kuat. Itulah manusia. Wa ma ja'alallahu min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak menciptakan dua hati dalam satu rongga. Setiap rongga hanya ada satu hati. Hati-hati bila Bapak sudah punya hati yang kedua. Itu. Ada dalilnya. Kalau ada ustaz tanya itu bilang ada dalilnya ustaz. Wa ma ja'alallahu min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak menciptakan dua hati dalam satu rongga, sehingga satu laki-laki hanya boleh memiliki satu perempuan. Kamu lagi senang betul kan? Kamu lagi sudah mulai dapat obat, obat penyembuh, syifaa'ul lil mu'minin, dapat obat pelipur lara ya, dapat. Nampak dari wajahnya sudah mulai mereng ya. Nah, ini sudah pas kembali ya. Itu tentang cara kita mencapai tujuan Al-Quran diturunkan, memperhatikan alam semesta. Yang kedua caranya adalah memperhatikan diri kita sendiri. Kenapa? Karena dalam hadis, bahkan dalam ayat juga ada dikatakan man arrafa nafsahu arrafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhan. Makanya orang tua sering bilang, "Hana itu rirau." Tidak tahu diri. Itu kata orang tua dahulu. Orang tua sekarang jarang ucapkan begitu ya. Nggak tahu, nggak paham lagi yang begitu ya. Kenapa? Karena mengenal diri kita itu akan mengenal pencipta kita. Coba ibu perhatikan itu. Lidah kita ini, ujung lidahnya dalam ilmu anatomi ya, itu bisa merasai atau mencicipi ribuan rasa dan sanggup membedakannya dalam waktu 1 detik. Lidah kita, ujung lidah kita. Asin, kurang asin, asin sekali. Asam, kurang asam, asam sekali. Pedas, kurang pedas, pedas sekali. Sengam, ya, semua. Gurih, terasa semua. Ini alat canggih ini belum otak, ini baru lidah.
ujungnya saja nih, belum lidah secara keseluruhan. Di tengah lidah kita itu ada air liur, Bu, yang bisa membunuh lebih dari 36 jenis kuman dan bakteri yang ada dalam makanan yang akan kita telan, dalam minuman yang akan kita teguk, tapi dia bisa dibunuh dan dinetralisir oleh air liur yang ada di tengah lidah. Itu lidah. Jantung memompa darah dan mengalirkannya ke seluruh sel-sel tubuh. Jumlah sel tubuh kita miliaran, Bu. Setiap menit jutaan sel, miliaran sel tubuh kita mati, Bu. Setiap menit. Dan setiap menit pula Allah menggantikan dengan sel baru. Sanggup manusia buat seperti itu? Kalau seandainya miliaran sel yang mati setiap menit digantinya nanti siang, semua kita mati. Tapi Allah ganti dalam hitungan menit. Ganti istri saja butuh waktu, Bu. Apalagi ganti sel. Wong orang mau dioperasi aja tunggu puasa dulu, dicek dulu, diobservasi dulu, lama. Allah setiap menit menggantikan miliaran sel-sel tubuh manusia dengan ukuran dan takaran yang pas, tidak meleset sedikit pun. Dan jantung yang Allah ciptakan ini berdetak 70 hingga 90 kali setiap menit. Tidak pernah mati-mati. Kalau ibu menghidupkan motor, pertama ibu beli tahun 90 sampai hari ini dihidupkan, tidak mati-mati, rusak tidak motor? Rusak tidak? AC, coba hidupkan AC mulai hari ini sampai selama setahun, tidak mati-mati, rusak. Kita sudah berapa umurnya, Bu? Saya umurnya sudah 48, walaupun wajahnya seperti 84. Sudah 48 tahun jantung saya berdetak dan alhamdulillah masih sehat. Tidak pernah berhenti walau sedetik pun. Dalam keadaan tidur jantung kita berdetak. Itu semua kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka afala yanzuruna ila nafsik, apakah kamu tidak memperhatikan, tidak mengkaji dirimu itu? Kata Allah, dirimu itu yang Allah ciptakan begitu rumit dan kompleks serta ajaib. Kita belum cerita nyawa dengan hati, kita belum cerita fisik. Fisik. Ini hutang suami mahar 20 manyam belum dibayar, ngeluh, ngomong ke mertua lagi. Berapalah harga 20 manyam emas itu? Kalau harga emas sekarang 2.800.000 satu manyam, 10 manyam cuma 28 juta, 20 manyam 56 juta. Mata masih sehat? Masih. Mau enggak ibu dicongkel mata satu dikasih uang 56 juta? Mau? Tukar? Enggak mau. Ini jangan kecewa, kita tidak pernah habis rezeki selama masih hidup. Bahkan orang yang sudah mati pun kata Allah, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah sekali-kali kalian menganggap bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu telah mati. Bal ahya, akan tetapi mereka masih hidup. Wa 'inda rabbihim yurzaqun, dan di sisi Tuhan mereka rezeki terus mengalir kepada mereka walaupun sudah dikuburkan. Kenapa? Karena amal salihnya waktu hidup. Sudah mati masih ada rezeki. Kalau orang jahat, bermaksiat, tidak beramal salih, masih hidup sudah mati, sudah nggak ada rezeki. Kecuali yang diizinkan Allah untuk kita miliki. Itu coba perhatikan dirimu, kata Allah, supaya kamu bisa mengakui kebesaran Allah itu, kehebatan Allah itu.
bahwa Allah yang maha besar, kita ini kecil sekali itu. Ya. Dikasih penyakit jantung aja, bukan gagal, baru dikasih penyakit. Udah satu keluarga susah, Bu. Puluhan bahkan ratusan juta uang habis, Bu. Sekian tahun waktu-waktu dipakai hanya untuk mengurus orang sakit jantung. Bukan, itu hanya sakit jantung, belum dimatikan jantungnya. Kita sudah susah. Baru sakit lever, belum digagalkan levernya. Baru sakit ginjal, belum gagal ginjalnya. Kita sudah susah. Masa bilang nggak ada rezeki? Ya. Kita ke pasar impres, orang jualan ikan, ikannya ada 20 tumpuk, satu tumpuk pun belum laku kita. Kiban dengku orangnya hana rezeki dengku. Nyan dapat soal dengku ni, tapi lang kerung arah kondo. Itu matanya masih berfungsi, hidung masih berfungsi, telinga masih berfungsi, jantung berfungsi, ginjal berfungsi, hatinya berfungsi. Itu apa itu? Ada orang semua berfungsi, akalnya hilang. Itu aja udah cukup merepotkan. Jantung sehat, lever hati sehat, ginjal sehat, tangan, kaki, anggota badan semua sehat. Pikiran aja enggak sehat, itu sudah cukup untuk membuat kita menderita. Makanya itu rezeki yang Allah berikan kepada kita itu. Bersyukurlah. Caranya pergunakan semua anggota badan dan potensi yang kita miliki untuk mengabdi kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan berkhidmat kepada sesama. Itu dia. Itu cara yang kedua kita masuk surga. Cara kedua supaya hati kita salim, selamat. Yang ketiga, caranya adalah dengan memberikan ganjaran dan ancaman. Ganjaran supaya manusia termotivasi untuk berbuat baik. Ancaman supaya manusia takut untuk berbuat jahat. Allah beri cara supaya kita ini baik terus ini. Kalau kita puasa, kita sedekah, kita beramal salih, Allah bilang ajran 'azima, pahala yang luar biasa. Kita kufur nikmat, kita syirik, kita fitnah orang, Allah bilang syadidul iqab, siksanya sangat pedih besok. Itu semua supaya kita tidak berbuat jahat. Allah beri ganjaran, Allah beri ancaman. Bahkan ganjarannya berlipat ganda. Bulan puasa ini perbuatan sunat dihitung wajib, perbuatan wajib pahalanya dilipat gandakan, diberi keberkahan. Ini berkah ini penting. Jangan menganggap remeh berkah. Berkah ini sangat penting, Ibu. Orang sekarang nggak ngerti berkah itu apa, berkah. Yang penting uang, ada banyak uang. Orang sekarang menganggap remeh berkah. Abu Muslim Al-Isfahani, salah seorang ulama tafsir, dalam kitabnya itu memberi contoh tentang keberkahan. Ketika dia membedakan antara harta dengan rezeki. Beda harta dengan rezeki, beda. Mungkin harta bisa banyak orang, rezeki banyak kita. Apa bedanya? Untuk menjelaskan perbedaan ini, Abu Muslim Al-Isfahani memberikan gambaran dengan contoh untuk membedakan harta dengan rezeki. Apa contohnya? Dia menjelaskan ada dua orang. Yang pertama taruhlah namanya si Fulan, yang kedua namanya si Fulin. Si Fulan ini setiap bulan pendapatannya 2,5 juta. Si Fulin pendapatannya setiap bulan 25 juta rupiah. Siapa yang paling banyak hartanya? Si Fulin. Siapa yang paling banyak rezekinya? Belum tahu. Lalu Allah berikan anak kepada si Fulan satu anak, kepada si Fulin satu anak, usianya sama. Siapa yang paling banyak hartanya? Masih si Fulan.
Sipulin. Siapa yang banyak rezekinya? Belum tahu. Lalu pada saat yang sama Allah berikan penyakit kepada anak si fulan dan penyakit juga kepada anak si pulin. Siapa yang paling banyak hartanya? Siapa yang paling banyak rezekinya? Lalu Allah masukkan rasa gundah dan curiga dalam hati si pulin, sehingga dia mencurigai semua dokter yang ada di Aceh, bahkan di Indonesia. Tidak bisa mengobati anaknya, takut malpraktek, dan anaknya diobati ke Singapura, habis biaya 75 juta. Nggak usah dikit 75 juta. Tapi sebaliknya Allah masukkan rasa tenang dalam hati si fulan, sehingga dia minta tolong suaminya untuk membelikan obat ke apotek terdekat dengan harga Rp25.000. Pertanyaannya, siapa yang paling banyak hartanya? Harta. Siapa yang paling banyak hartanya? Si pulin. Siapa yang paling banyak rezekinya? Si fulan. Ini arti berkah. Arti berkah. Kita gajinya setiap hari memang 4 juta. Tetangga kita 400 juta. Tapi coba periksa, Allah menyelamatkan kita pun. Wa'munah yang jual sayur dari Matang Lumpang 2 ke Belang Tufat, itu pendapatannya per bulan hanya 3 juta. Punya 5 anak. Sampai meninggal tak punya hutang sepeser pun, kecuali di sebuah warung, karena tadi pagi dia ngambil ikan asin 1 kilo, 1 ong, Rp7.000. Dan dia pesan sama anaknya, setiap dia berutang di sebuah warung, sebesar apapun atau sekecil apapun hutang itu. Tapi tetangganya yang ratusan juta pendapatannya per bulan, di BCA ada hutang 800 juta, di BNI ada 1 miliar, di Bank BTN 2,7 miliar. Istrinya barusan diambil orang. Anaknya bukan 7, Bu. Anak Wa'munah 7-7-7-nya sarjana. Anak dia cuma 3. Yang 1 di kantor polisi, di penjara 12 tahun karena memperkosa anak orang. Yang 1 lagi bolak-balik orang tua dipanggil ke sekolah karena anaknya nakal dan ganggu orang. Dan yang nomor 3 barusan terlibat narkoba dan hari ini sedang disembuhkan di Badan Rehabilitasi Nasional. Ibu mau yang mana? Yang 400 juta apa yang 4 juta? Hah? Yang mana? Yang 4 juta tapi narkoba gitu? Oh enggak. Memang semua orang ingin yang enak-enak aja. Nggak ingin susah. Tapi kenapa mencari yang susah? Siang malam cari uang, cari nafkah, sampai anak nggak sempat dilihat. Begitu dia pergi, anak belum bangun, dia pulang, anak sudah tidur. Dengan istri nggak sempat ngobrol. Untuk apa itu? Mau bawa untuk siapa uang itu? Kau untuk istri dan anak-anak. Kenapa kita harus kehilangan anak untuk memperoleh uang? Kita harus kehilangan waktu bermesraan dengan istri hanya untuk uang. Ini yang nggak masuk akal nih manusia ini. Ngampur mohon awak teh, ngampur mohon kau nak. Ni okey no masalah. Main pegah-pegah ada pun tu. Sambil-sambil doa bentang. Coba lihat Bu. Jangan usah jauh-jauh di utama aja itulah. Lihat kiri kanan itu. Pergi jam 6:30 pagi, pulang jam 6:30 malam. Anaknya sudah berumur 18 tahun. Yang nomor 2 15 tahun, yang nomor 3 5 tahun, tapi tidak sempat dicium sekalipun, Bu. Istrinya ibu rumah tangga, tapi tidak ada waktu dia dalam seminggu 1 hari untuk ngobrol-ngobrol dengan istrinya seperti dulu sebelum menikah. Gunung yang tinggi, lautan biru, bulan, matahari, bintang-bintang. Dulu pandai suami kita bikin puisi, sekarang ngomong aja nggak pandai lagi, Bu.
Kalau kita jawabnya salah atau kurang paham, makanya sekolah seperti bapak sarjana, mama ini SMP aja nggak tamat. Kok mau? Salah sendiri. Cari sana yang sarjana, kenapa mau sama yang SMP? Itu laki-laki juga begitu, ego dia ibu itu. Nggak tahu laki-laki ibu ego apa enggak. Ini karena bukan lagi Al-Quran panduannya. Panduannya apa? Panduannya teman sekantor. Gaya hidup orang banyak. Bukan gaya hidup ada Al-Quran. Nah itu. Itu cara ketiga. Allah memerintahkan kita memperhatikan ganjaran dan hukuman supaya kita bisa mencapai tujuan Allah menurunkan Al-Quran.